Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam teman-teman semua. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Darul Hayat dari kelas B Prodi S1 Farmasi Umum angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang tugas yang diberikan oleh Ibu Sabania di mata kuliah Kimia Farmasi Dasar yang berkaitan tentang kinetika kimia. Kinetika kimia ini berkaitan tentang mencari order reaksi, mencari nilai terapan laju reaksi, dan lain-lain. Oke, baik teman-teman semua, langsung saja kita masuk ke soal-soalnya. Ya, baik teman-teman semua, di sini kita langsung masuk ke nomor 1 atau nomor 3 yang di soal diberikan. Bisa kita lihat sama-sama, di sini ada tabel yang sudah ada di soal, dan di sini ditanya, dari data tersebut hitunglah. Yang pertama, tentukan order reaksi dari HgCl2 dan C2O4. Yang kedua, hitunglah nilai terapan laju reaksi atau K. Yang ketiga, hitunglah laju reaksinya jika konstansa awalnya HgCl2 sama dengan 0,02 mol per liter dan C2O4 sama dengan 0,02 mol per liter. Nah, jawab. Yang pertama kita jawab adalah pertanyaan yang nomor 1 atau yang poin A. Tentukan order reaksi dari HgCl2 dan C2O4. Pertama-tama kita lihat dulu di soal apa yang diketahui. Nah, jadi di soal yang sudah diberikan, yang diketahuinya di sini ada P1, P2, P3 atau percobaan 1, 2, 3, dan nilai HgCl awal yang percobaan 1, 2, 3, nilai C2O4 awal percobaan 1, 2, 3. Langsung saja kita tulis yang diketahui di sini. Nah, di sini nilai P1 1,8 kali 10 pangkat minus 5, P2-nya 7,1 kali 10 pangkat minus 5, P3-nya 3,5 kali 10 pangkat minus 5 yang seperti yang di soal. HgCl awalnya yang percobaan 1 0,2, percobaan 2 0,2, percobaan 3 0,1. Nah, persis sama yang di soal ya. Kita tulis diketahui. Kemudian C2O4 yang percobaan 1 0,15, percobaan 2 0,3, percobaan 3 0,3. Nah, jadi untuk mencari order reaksi dari HgCl2 dan C2O4, kita perlukan rumus dari order reaksi itu sendiri. Nah, jadi sebelum kita mencari order reaksi, misalnya kita mau cari order reaksinya HgCl2. Nah, kita lihat dulu nilai atau besaran yang sama di C2O4. Nah, kebetulan di soal ini yang sama nilainya ada 0,3 dan 0,3, yaitu di P2 sama P3-nya. Jadi kita masukkan di rumusnya adalah P2 per P3 sama dengan K per K dikali HgCl2 yang percobaan kedua dan per HgCl2 yang percobaan ketiga pangkat M dikali lagi C2O4 yang percobaan kedua per C2O4 yang percobaan ketiga pangkat N. Nah, kemudian kita tinggal masukkan nilai-nilainya. Nilai P2 7,1 kali 10 pangkat minus 5 per P3-nya 3,5 kali 10 pangkat minus 5 sama dengan K per K. Karena nilai K belum diketahui, jadi ditulis saya K per K. Dikali HgCl2 yang percobaan kedua 0,2 per HgCl2 yang percobaan ketiga 0,1 pangkat M. Kemudian C2O4 yang percobaan kedua 0,3 dan C2O4 yang percobaan ketiga 0,3 pangkat N. Nah, karena di sini sekarang kita lihat dulu sebelum kita hitung, kita lihat dulu nilai-nilai yang sama. Seperti 10 pangkat minus 5 sama coret. K-nya coret karena sudah sama. Kemudian yang ini yang 0,3 per 0,3 juga coret karena sudah sama. Jadi di sini tersisa 7,1 per 3,5 sama dengan 0,2 per 0,1 pangkat M. Nah, ini 7,1 per 3,5 sama dengan 0,2 per 0,1 pangkat M. Nah, jadi setelah dihitung 7,1 bagi 3,5 hasilnya 2, 0,2 per 0,1 juga hasilnya 2 pangkat M. Nah, karena yang ditanya di sini adalah order reaksinya, jadi kita cari di sini M-nya. 2 pangkat berapa yang menghasilkan 2. Jadi M-nya pindah. 2 pangkat berapa yang menghasilkan 2? 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 kan hasilnya 2. Nah, jadi M-nya sama dengan 1. Nah, ini 1 ini adalah
nilai dari order reaksi HgCl2. Kemudian lanjut untuk mencari order reaksi dari C2O4, perlu diketahui dulu atau perlu kita lihat dulu nilai atau besaran yang sama di HgCl2. Kebetulan di sini besaran yang sama ada di P1 sama P2-nya, jadi kita tulis di rumus adalah P1 per P2. Rumusnya sama seperti yang soal pertama tadi, P1 per P2 sama dengan K per K dikali HgCl2 yang percobaan pertama dan per HgCl2 yang percobaan kedua, pangkat M, dikali lagi C2O4 yang percobaan pertama dan per C2O4 yang percobaan kedua. Masukkan nilainya. Nilai P1 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Ini P1 nya. P2 nya 7,1 kali 10 pangkat minus 5. Kayak gini. Kemudian masukkan K nya, karena K nya juga belum diketahui, jadi tulis K per K. Nilai HgCl2 yang percobaan kedua di sini bisa kita lihat 0,2. Tulis, masukkan. Yang percobaan kedua juga 0,2 pangkat M. Kemudian nilai C2O4 yang percobaan pertama 0,15, 0,15 masukkan di sini. Kemudian nilai C2O4 yang percobaan kedua 0,3 pangkat M. Sama seperti soal yang pertama tadi, sebelum kita menghitung nilai dari order reaksinya, kita cari dulu nilai-nilai yang sama, kayak 10 pangkat minus 5 coret, K-nya coret, 0,2 karena sudah sama coret. Jadi di sini yang tersisa adalah 1,8 per 7,1 sama dengan 0,15 per 0,3 pangkat N. Nah, setelah dihitung, nilai dari 1,8 per 7,1 adalah 2,5 atau 1/4 sama dengan 0,15 per 0,3 itu 1/2, bisa dikecilin aja. Jadi 1/2 pangkat N. Nah, jadi nilai 1/2 pangkat berapa yang menghasilkan 1/4? Iya. Jadi di sini 1/2 pangkat 2. 1/2 pangkat 2 kan menghasilkan 1/4. Jadi order reaksi untuk C2O4 itu adalah 2. N-nya 2. Oke. Nah, itu tadi adalah jawaban dari soal nomor 1 yang poin A. Dan yang poin B di sini ditanya hitunglah nilai terapan laju reaksi atau K. Nah, jadi cara untuk mencari K, rumus untuk mencari K itu adalah ini. Pertama-tama kita tulis dulu yang diketahui tadi. Yang nilai cara untuk mencari ketetapan laju reaksi itu bisa pakai P1, bisa pakai P2, bisa pakai P3, atau percobaan 1, percobaan 2, percobaan 3. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan P3 atau percobaan yang ketiga. Jadi kita masukkan P3-nya 3,5 kali 10 pangkat minus 5 yang seperti di soal tadi. Nih. Masukkan juga nilai M sama N-nya atau order reaksi yang sudah kita dapat tadi di poin A. Kemudian masukkan juga nilai dari HgCl2 yang percobaan ketiga 0,1 dan C2O4 yang percobaan ketiga 0,3. Nah, jadi penyelesaiannya atau rumus untuk mencari ketetapan laju reaksi atau K sama dengan P per P3 atau percobaan ketiga per HgCl2 percobaan ketiga pangkat M, C2O4 percobaan ketiga pangkat N. Nah, kita masukkan saja nilainya. Nilai dari P3 3,5 kali 10 pangkat minus 5 seperti yang sudah diketahui per nilai HgCl2 yang percobaan ketiga 0,1 pangkat M. M-nya kan tadi sudah kita tahu di soal yang poin A 1. Nah, per kali 0 C2O4 percobaan ketiga itu 0,3 pangkat N. N-nya juga sudah kita ketahui, itu nilainya 2. Nah, jadi tinggal kita hitung hasil dari 3,5 kali 10 pangkat minus 5 per 0,1 kali 0,3 itu hasilnya 0,0038 atau 3,8 kali 10 pangkat minus 3 meter per menit. Kemudian kita lanjut di soal nomor 1 yang poin ketiga atau yang C. Di sini yang ditanya adalah hitunglah laju reaksinya jika
konsentrasi awal HgCl2 0,02 mol per liter dan C2O4 0,02 mol per liter. Nah, jadi kita tulis di sini diketahui K-nya kita sudah ketahui tadi di poin yang nomor 2, 3,8 kali 10 pangkat minus 3 meter per menit. Kemudian HgCl2 yang sudah diketahui di soal tadi 0,02 mol per liter, C2O4 0,02 mol per liter sama. Nah, jadi penyelesaiannya untuk mencari V atau untuk mencari laju reaksinya, V sama dengan K dikali HgCl2 pangkat M dikali C2O4 pangkat N. Kita masukkan nilainya, V sama dengan K-nya 3,8 kali 10 pangkat minus 3 dikali HgCl2 pangkat M 0,02 pangkat 1 dikali C2O4 pangkat N 0,02 pangkat 2. Nah, jadi hasil dari penjumlahan atau hasil dari perkalian ini kita mendapatkan 3,04 kali 10 pangkat minus 8 meter per menit. Oke teman-teman, kita lanjut ke nomor 2. Soal nomor 2 yaitu penguraian termal aseton pada suhu 600 derajat Celcius merupakan reaksi orde pertama dengan waktu paruh 80 detik. Pertanyaannya, hitunglah nilai konstanta laju reaksi atau K. Pertanyaan kedua, berapa waktu yang diperlukan agar 25% dari aseton itu terurai? Di sini sama-sama kita jawab. Yang perlu kita jawab pertama adalah kita cari dulu yang diketahuinya di soal. Karena pertanyaan yang poin A, pertanyaannya hitunglah nilai konstanta laju reaksi atau K. Jadi kita tulis dulu diketahuinya T/2 atau nilai waktu paruhnya 80 detik. Kemudian yang ditanya K. Penyelesaiannya atau rumusnya adalah T/2 sama dengan 0,693 per K. Karena K-nya di sini yang ditanya dan T/2 atau waktu paruhnya yang diketahui, jadi kita tukar saja posisinya kayak gini. Jadi sama dengan K sama dengan 0,693 per waktu paruhnya 80 detik per 80. Jadi hasilnya 0,693 per 80, kita dapat hasilnya 8,7 kali 10 pangkat minus 3 detik. Dan soal nomor 2 yang poin B, ditanya di sini berapa waktu yang diperlukan agar 25% dari aseton itu terurai. Kita tulis dulu yang diketahuinya. Aseton yang terurai 25%. NT-nya atau zat sisa dari aseton yang sudah terurai, zat awalnya kan 100%. Nah, zat yang sudah terurai itu 25%. Jadi 100 dikurang 25% adalah 75% atau 0,75. NO-nya atau zat awalnya 100% atau 1. K-nya kita sudah ketahui tadi di poin A, 8,7 kali 10 pangkat minus 3. Nah, jadi rumus penyelesaiannya adalah log NT per N0 sama dengan minus K dikali T per 2,303. Nah, kita tulis lagi log nilai NT-nya tadi 75% atau 0,75 ditulis di sini per nilai N0-nya 100% atau 1 sama dengan minus K. Karena tadi nilai K-nya 8,7 kali 10 pangkat minus 3 ditulis di sini. Jadi minus 8,7 kali 10 pangkat minus 3 per 2,303. Nah, setelah kita cari tadi nilai dari log 0,75 itu adalah minus 0,12 sama dengan minus 8,7 kali 10 pangkat minus 3 bagi 2,303 itu kita dapat hasilnya min 0,0037. Nah, jadi untuk mencari waktu yang diperlukan, kita pindahkan T-nya ke ruas sebelah kiri. Jadi T sama dengan minus 0,12 dibagi minus 0,0037 dan didapatkan hasilnya 32,4 detik. Oke, baik teman-teman semua, kita lanjut di soal nomor 3. Di sini soalnya dalam mengkaji reaksi piridina C5H5N dengan metil iodia CH3I
dalam larutan benzena. Berikut ini adalah data laju reaksi awal yang diukur pada suhu 25 derajat Celcius untuk berbagai konsentrasi awal dan dari dua reaktan. Nah, bisa kita lihat sama-sama tabelnya atau data-datanya. Di sini pertanyaannya yang poin A, tentukan hukum laju untuk reaksi ini. Poin B, hitunglah konstanta laju dan nyatakan satuannya. Yang C, hitunglah laju reaksi untuk larutan dengan C5H5N 5,0 kali 10 pangkat minus 5M dan CH3I 2,0 kali 10 pangkat minus 5M. Nah, sebenarnya soal yang ini sama kayak soal yang nomor 1 tadi. Pertama-tama kita tulis dulu diketahuinya dari data yang sudah kita dapatkan di tabel ini. Kita tulis V1, V2, V3, nilai dari C5H5N percobaan 1, 2, 3, nilai dari CH3I percobaan 1, 2, 3. Nah, kita tulis diketahuinya di sini. Kemudian karena ini tadi sama kayak soal yang nomor 1 sebelumnya, jadi rumusnya juga sama. Misalnya kita cari nilai dari order reaksinya C5H5N. Nah, berarti kita cari dulu nilai yang sama yang ada di CH3I. Dan kebetulan nilai yang sama di sini adalah yang percobaan pertama dan percobaan kedua atau V1 sampai 2-nya. Jadi kita tulis di rumusnya di sini adalah V1 per V2 sama dengan K per K dikali C5H5N percobaan pertama per C5H5N percobaan kedua pangkat M dikali CH3I percobaan pertama per CH3I percobaan kedua pangkat N. Tinggal kita masukkan nilainya. Nilai P1 7,50 kali 10 pangkat minus 7 per nilai dari P2 3,00 kali 10 pangkat minus 6 sama dengan, karena nilai K nya juga belum diketahui, jadi kita tulis K per K sama dengan nilai dari C5H5N percobaan pertama 1,00 kali 10 pangkat minus 4 per C5H5N percobaan kedua 2,00 kali 10 pangkat minus 4 pangkat M kali nilai dari CH3I percobaan pertama 4,00 kali 10 pangkat minus 4 dan per CH3I percobaan kedua 4,00 kali 10 pangkat minus 4 pangkat N. Nah, jadi sebelum kita hitung hasil dari rumus ini, kita lihat dulu yang sama, nilai yang sama. Nah, kayak di sini ada K-nya sama dicoret. 10 pangkat minus 4-nya sama, kita coret. 4,0 per 4,00 kita coret juga karena sudah sama. Jadi di sini sisanya adalah 7,50 kali 10 pangkat min 7 per 3,00 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 1,00 per 2,00. Nah, jadi di sini kita hitung 7,50 kali 10 pangkat minus 7 per 3,00 kali 10 pangkat minus 6 hasilnya 2,5 kali 10 pangkat min 1 sama dengan 1 bagi 2 atau 1 per 2 pangkat M. Nah, jadi nilai dari 1 per 2 karena yang dicari adalah order reaksinya atau M nya, jadi kita cari 1 per 2 pangkat berapa yang menghasilkan 2,5. Nah, jawabannya di sini adalah 1 per 2 dikali 2. Jadi M-nya sama dengan 2. Kemudian lanjut kita cari order reaksi dari CH3I. Sebelum kita cari order reaksinya, kita lihat dulu nilai yang sama di C5H5N. Kebetulan nilai yang sama di sini ada di V2 dan V3, jadi kita tulis di rumus di sini adalah V2 per V3 sama dengan K per K dikali C5H5N percobaan kedua per C5H5N percobaan ketiga pangkat M kali CH3I percobaan kedua per CH3I percobaan ketiga pangkat N. Kemudian kita masukkan nilainya. Nilai dari P2 3,00 kali 10 pangkat minus 6. Nilai dari P3 juga sama 3,00 kali 10 pangkat minus 6 sama dengan K per K
nilai dari C5H5N percobaan kedua 2,00 kali 10 pangkat minus 4. Kemudian nilai dari C5H5N percobaan ketiga sama juga 2,00 kali 10 pangkat minus 4 pangkat M. Kemudian dikali nilai dari CH3I percobaan kedua 4,00 kali 10 pangkat minus 4 per nilai dari CH3I percobaan ketiga 2,00 kali 10 pangkat minus 4 pangkat M. Nah, sebelum kita menghitung jumlah dari rumus ini, kita lihat dulu nilai yang sama, kemudian kita eliminasi, kita coret. 3,00 sudah sama, 10 pangkat minus 6 sama, K-nya sama, kita coret. 2,00 sama, 10 pangkat minus 4 sama. Jadi yang tersisa di sini adalah 4,00 kali 10 pangkat minus 4 per 2,00 kali 10 pangkat minus 4. 10 pangkat minus 4-nya juga sama, jadi kita coret. Jadi yang tersisa di sini 4 per 2 sama dengan, karena ini tadi sudah sama Pi 2 per 3 nya, jadi 3 bagi 3 1, 4 bagi 2 2. Karena nilainya adalah order reaksinya atau N nya, jadi kita cari di sini adalah 2 pangkat berapa yang menghasilkan 1, atau N nya itu berapa. Jadi kita N nya pindah ke sini, 2 pangkat berapa yang menghasilkan 1, 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 atau semua bilangan yang dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Jadi N nya itu adalah 0. Oke. Jadi hukum laju reaksi dari data tersebut adalah C5H5N pangkat 2 dan CH3I pangkat 0. Oke. Nah, lanjut ke pertanyaan di poin B. Hitunglah konstanta laju dan nyatakan satuannya. Nilai konstanta atau nilai K, rumus K-nya yang dicari. Jadi kita tulis dulu diketahuinya. Ini sama kayak soal nomor 1 tadi yang bagian 2 juga. Jadi ini bisa pakai percobaan 1, bisa pakai percobaan 2, bisa pakai percobaan 3. Nah, di sini saya coba lagi pakai percobaan yang ketiga, yaitu V3-nya kita masukkan nilainya 3,00 kali 10 pangkat minus 6 seperti yang ada di soal. Kemudian nilai dari C5H5N yang percobaan ketiga 2,00 kali 10 pangkat minus 4. Kemudian nilai dari CH3I yang percobaan ketiga itu 2,00 kali 10 pangkat minus 4. Dan kita tulis juga diketahui M sama N-nya yang sudah kita dapat tadi di poin A. Nah, yang ditanya di sini K atau konstanta laju reaksinya. Jadi penyelesaiannya adalah K sama dengan Pi3 per C5H5N percobaan ketiga pangkat M dikali CH3I percobaan ketiga pangkat N. Kita masukkan nilainya. Nilai Pi3 3,00 kali 10 pangkat minus 6 per nilai dari C5H5N percobaan ketiga 2,00 kali 10 pangkat minus 4 pangkat 2 dan CH3I 2,00 kali 10 pangkat minus 4 pangkat 0. Nah, jadi di sini kita hitung lagi, kita turunkan lagi K-nya sama dengan 3, K-nya di sini sama dengan 3,00 kali 10 pangkat minus 6 per 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 4 dikali 10 minus 4 pangkat minus 4 minus 8. Jadi 4 kali 10 pangkat minus 8 dikali 1. Karena semua bilangan yang dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Jadi di sini hasil dari 3,00 kali 10 pangkat minus 6 per 4 kali 10 pangkat minus 8 itu adalah 75 mol per liter detik. Kemudian yang poin C, hitunglah laju reaksi untuk larutan dengan C5H5N 5,0 kali 10 pangkat minus 5M dan CH3I 2,0 kali 10 pangkat minus 5M. Nah, jadi di sini kita tulis dulu diketahuinya K atau konstanta laju reaksinya yang sudah kita dapat tadi di poin B 75 mol per liter detik. Nah, kemudian yang diketahui di soal barusan C5H5N-nya 5,0 kali 10 pangkat minus 5, CH3I-nya 2,0 kali 10 pangkat minus 5. Yang ditanya di sini V sama dengan. Jadi penyelesaian atau rumus untuk mencari V adalah
K dikali C5H5N pangkat M dikali CH3I pangkat N. Kita masukkan nilainya. Nilai K-nya 75 dikali nilai C5H5N pangkat M 5,0 kali 10 pangkat minus 5 pangkat 2 dan CH3I pangkat N 2,0 kali 10 pangkat minus 5 pangkat 0. Nah, di sini sama dengan 75 dikali 5,0 kali 10 pangkat minus 5 pangkat 2 itu hasilnya 2,5 kali 10 pangkat minus 9 dikali 1, karena semua bilangan yang dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Jadi 75 dikali 2,5 kali 10 pangkat minus 9 itu hasilnya adalah 1,875 kali 10 pangkat minus 7, atau bisa juga 1875 kali 10 pangkat minus 10 mol per liter detik. Ya, oke, baik teman-teman semua. Itu tadi adalah sedikit penjelasan dari saya. Semoga dari apa yang saya jelaskan tadi bisa dimengerti dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.